Apakah sah maharnya berupa bacaan Al-Quran? Mahar ini adalah hak seorang istri. Dan juga mahar, pemberian mahar ini sebagai bukti kesungguhan suami yang ingin mengajak hidup bersama dengan istrinya. Ini pernah terjadi peristiwa seorang sahabat perempuan bernama Khawlah binti Hakim itu sowan kepada Rasulullah. Dia menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasul. Rasul hanya diam saja. Melihat itu ada sahabat yang matur, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, maka nikahkanlah dengan saya." Rasul menjawab, "Silahkan ambil mahar untuknya, meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi." Kemudian sahabat itu pulang mencari sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Kemudian datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, saya tidak menemukan harta yang bisa dijadikan mahar. Bagaimana kalau sarung yang saya pakai ini jadi mahar?" Rasulullah menjawab, "Loh, kalau sarung kamu pakai lah, nanti untuk istrimu apa? Dia tidak akan mendapat bagian mahar dari kamu." Kemudian Rasul bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al-Quran?" Sahabat tersebut menjawab, "Iya Rasul, saya hafal surat ini dan surat ini." Kemudian Rasul menjawab, "Kalau begitu nikahilah dia dengan hafalan Al-Quran." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya akan membahas tentang pertanyaan terkait dengan mahar yang berupa bacaan Al-Quran. Apakah sah maharnya berupa bacaan Al-Quran? Mungkin kita perlu membahas. Mahar atau mas kawin merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri terkait akdun nikah, yang mana mahar ini adalah hak seorang istri. Dan juga mahar, pemberian mahar ini sebagai bukti kesungguhan suami yang ingin mengajak hidup bersama dengan istrinya. Adapun besaran mahar, ini tidak ada ketentuan secara pasti di dalam syariat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji, la hadda li aqallil mahri wala li aktsarihi, fa kullu ma sahha alaihi ismul mal au kana muqabilan bimalin jaza ayyakuna mahrun qalilan kana au katsiran ainan au tainan au manfaatan. Artinya tidak ada batasan tentang sedikitnya mahar atau banyaknya mahar, minimal maksimalnya tidak dibatasi. Artinya setiap perkara yang sah untuk disebut sebagai harta atau perkara yang punya nilai atau dikonversikan dengan harta, punya nilai harta, maka boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Baik itu sedikit banyak, baik itu barang yang ditentukan atau tidak, atau berupa hutang atau kemanfaatan, maka itu nanti bisa dijadikan mahar. Kasajadatin au alfalirah au suknadarin au ta'limi hirfatin. Kan di dalam kitab tersebut disebutkan sebagaimana tempat sujud atau rumah tempat tinggal. Jadi dengan mas kawin kemanfaatan tinggal di rumah itu, atau bahkan mengajarkan satu huruf dari Al-Quran. Artinya sesuatu ketika itu punya manfaat, yang kemudian kemanfaatan itu bisa dinilai dengan harta, maka itu boleh dijadikan mahar. Termasuk dijadikan mahar adalah kemanfaatan. Artinya dalam hal ini kaitan dengan bacaan Al-Quran. Ini pernah terjadi peristiwa seorang sahabat perempuan bernama Khawlah binti Hakim itu sowan kepada Rasulullah.
Dia menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasul. Rasul hanya diam saja. Melihat itu ada sahabat yang matur, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, maka nikahkanlah dengan saya." Rasul menjawab, "Silahkan, ambil mahar untuknya, meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi." Kemudian sahabat itu pulang mencari sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Kemudian datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, saya tidak menemukan harta yang bisa dijadikan mahar. Bagaimana kalau sarung yang saya pakai ini jadi mahar?" Rasulullah menjawab, "Loh, kalau sarung kamu pakai lah, nanti untuk istrimu apa? Dia tidak akan mendapat bagian mahar dari kamu." Kemudian Rasul bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al-Quran?" Sahabat tersebut menjawab, "Iya Rasul, saya hafal surat ini dan surat ini." Kemudian Rasul menjawab, "Kalau begitu, nikahilah dia dengan hafalan Al-Quran." Nah, dari kisah ini ulama menarik suatu kesimpulan bahwa kemanfaatan dari bacaan Al-Quran, artinya orang tersebut mampu menghafalkan Al-Quran, berarti dia mampu mengajarkan Al-Quran. Mengajar bacaan Al-Quran, kemanfaatan dari mengajar Al-Quran inilah kemudian bisa dijadikan sebagai maharnya. Juga terjadi itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu meminta mahar dari suaminya yang bernama Abu Talhah. Mahalnya berupa Abu Talhah masuk Islam. Dia pilih maharnya masuk Islam karena apa? Dia memandang kemanfaatan masuk Islamnya Abu Talhah ini lebih ia sukai. Ini kemanfaatan yang utama, yang agung, melebihi dari harta yang diterimanya. Artinya dari sini kemanfaatan masuk Islamnya Abu Talhah bisa dijadikan mahar untuk Ummu Sulaim. Demikian juga Rasulullah. Beliau memberikan mahar kepada istrinya, yaitu Sayyidah Sofiyah bintah Huyai. Maharnya berupa dimerdekakan dari status amat karena menjadi tawanan. Artinya kemerdekaan yang diberikan Nabi ini dijadikan sebagai mahar pernikahannya dengan Siti Sofiyah, Sayyidah Sofiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang kalau itu nanti dikonversi dengan harta itu memang merdeka. Untuk memerdekakan kan kalau itu dinilai dengan uang memang juga butuh biaya yang banyak. Kemudian mengajar baca Al-Quran, kalau dia privat kursus itu kan juga mengeluarkan harta. Sehingga kemanfaatan dari ta'limul Al-Quran, ta'lim bacaan Quran, nah ini bisa dijadikan mahar. Jadi dari keterangan dari kisah-kisah yang saya sampaikan, kembali pada pertanyaan, apakah mahar yang berupa bacaan Al-Quran itu sah? Maka saya menyimpulkan dari kisah-kisah ini adalah hukumnya sah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Itu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.